Pernah di Saudi begitu ada kejadian di rumah sakit. Satu rumah sakit, orang itu rupanya setiap kali dia lagi mau makan atau mau minum atau mau dimasukin obat di tubuhnya, pasti dia kesakitan, teriak satu rumah sakit. Kesakitan. Sampai ada satu dai datang ke sana, dengar histerik teriakan itu, lalu dia mengatakan, ada apa ini? Ditanya dokternya. Dia bilang, orang ini setiap kali mau makan, mau minum selalu begini. Kita mau suntik pun kasih obat, selalu teriak-teriak, kesakitan. Mau makan sakit, bayangkan aja. Dia bilang, orang ini saking kesakitan gak bisa ngomong, dia minta kertas sama pulpen, ditulis sama dia, nomor telepon sama nama orang. Terus dai ini telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mereka, si dai ini bilang, apakah kalian kenal si fulan? Ini namanya orang yang sakit ini. Tiba-tiba kata si dai ini, orang yang terima telepon, dia bilang, iya, dengan emosi, marah. Kenapa dia? Ada masalah apa sama kalian? Dia bilang, orang itu setiap hari kami doakan supaya Allah hukum. Karena dia telah berbuat zalim mengambil harta kami. Dan sudah sekian lama, kami tidak tahu beritanya bagaimana. Jadi rupanya orang yang berdoa ini tidak tahu apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bab yang sama dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Masih dalam bab larangan berbuat zalim. Dan sudah kita titik beratkan penjelasan zalim itu sendiri adalah tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya. Maka keduanya adalah kezaliman, dan ini hukumnya haram dalam agama Islam, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Banyak contoh-contohnya tentunya. Ya. Zalim terhadap bisa diri sendiri dengan cara tidak memberikan hak. Ya. Tidak memberikan hak diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa gerah supaya kita mandi, rasa lapar supaya kita makan, rasa haus supaya kita minum. Allah membuat mata kita suka melihat pemandangan yang indah supaya memang kita menjaga semua itu. Dan Allah membuat hidung kita tidak suka dengan bau busuk, telinga kita tidak suka dengan suara bising, dan seterusnya. Semua ini sebenarnya penataan alami atau manajemen yang alami yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah aturkan untuk makhluknya. Begitu juga dengan Allah memerintahkan kita untuk berterima kasih kepadanya dengan menikmati apa yang sudah diberikan, dan tidak boleh masuk ke wilayah orang lain. Kapan kita masuk ke wilayah orang lain dengan cara mengambil yang bukan hak kita, atau misalnya ada hak orang lain yang tersangkut dengan kita, misalnya gaji pembantu, gaji pegawai yang sudah kita sepakati. Sementara Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim harus patuh dengan syarat yang telah disepakati. Maka ini masuk dalam bab kezaliman, dan semua ini adalah hukumnya haram dalam agama Islam. Yang kita bahas pada pagi ini insyaallah, semoga Allah berkahi lanjutannya, hadis nomor 211 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil tanah seukuran satu jengkal secara zalim, maka akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada footnote nomor 219 dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan dilapiskan padanya pada hari kiamat, diberikan kepada itu, dikalungkan kepadanya tanah itu, yakni pada hari kiamat Allah akan membebaninya untuk memindahkan tanah hasil kezalimannya ke padang mahsyar, sehingga ia seperti kalung di lehernya. Hadis ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita, di antaranya haramnya kezaliman itu. Dan contoh yang diberikan di sini adalah mengambil tanah yang bukan miliknya. Nah, ini banyak kasus terjadi sekarang, sengaja memasukkan sertifikat, ya, sengaja kalau beli tanah kafling, ya, itu memindahkan patoknya. Ya. Jadi karena masih tanah kafling, nggak ada bangunannya, maka dia datang tidak ada orang, dipindahin, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit. Ya. Di sini Nabi SAW berikan gambaran 1 jengkal, artinya sangat kecil. Itu saja sudah cukup akan mendatangkan hukuman pada hari kiamat.
Sudah sering saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kebutuhan kita sebagai manusia sangat kecil. Mulut kita Allah buat seperti ini, hanya bisa masuk 1 sampai 2 sendok nasi. Kita masukkan 3 sendok, nggak bisa ngomong, bahkan susah ngunyahnya. Kalau kita paksakan pun telan di tenggorokan kita, nggak bakal bisa masuk, bisa keselak. Ada kapasitas yang sangat kecil. Begitu juga dengan perut kita. Ya. Begitu juga dengan jari jemari jamahan tangan kita, kaki kita kalau melangkah, ada batasnya. Nggak bisa lebih daripada itu. Kita kalau jalan, inilah jalan kita. Kalau loncat seperti di maksimal. Kita paksakan, maka akan jatuh. Ya, bisa luka kakinya, bisa sobek dan segala macam hal yang sudah kita tahu. Begitu juga dengan kalau kita tidur. Ya. Kalau kita tidur, yang kita butuhkan hanya setengah badan kita. Bukan seluruh badan, setengah. Kita kalau tidur miring ke samping dan sunnah Nabi SAW miring sebelah kanan, berarti setengah badan saja. Itu kebutuhan tempat tidur kita. Kalau ada orang punya ranjang 2 kali 2 meter, king size sekarang, bisa guling-guling, gitu kan. Maka itu sudah lebih buat dia. Kadang-kadang ada orang ranjangnya terlalu besar, dia bingung, mau tidur sisi mana, gitu kan. Apalagi kalau orang sampai mencuri tanahnya orang, haknya orang lain, untuk apa? Sekarang membengkaknya angka uang yang ada di rekening, atau bertambahnya sertifikat tanah, tapi semua dengan kezaliman, apa yang didapatkan? Apa hasilnya? Nggak akan ada apa-apa. Paling sebuah kebanggaan. Qarun menjadikan itu sebagai kebanggaan bagi dia. Bagaimana harta ditumpukin sama dia, setiap hari dia cuma datang masuk beberapa saat untuk melihat hartanya saja. Karena dia bangganya dan kena fitnah itu. Akhirnya meninggal dan tenggelam semua dengan harta tersebut. Kita lahir di muka bumi ini telanjang tanpa ada 1 lembar kain pun, cuma dibungkus 1 selimut oleh suster, meninggal pun sebungkus kain kafan. Nggak ada yang dibawa. Tas yang bermerek, mobil yang bermerek, rumah yang mewah, cuma kenangan. Oh ini tasnya dia dulu, oh itu sepatunya, oh ini mobilnya, oh itu rumahnya. Kalau sumbernya halal, bersyukurlah dia. Dia bisa jadikan warisan. Sumber haram hanya akan menambah kepada dia penyiksaan. Banyak orang salah itu. Makanya sumber pendapatan harta itu kan yang paling ideal, sumbernya halal, keluarnya halal. Kita bekerja halal, kita juga keluarkan di jalan yang baik. Untuk kerabat, sedekah, untuk masjid, untuk kegiatan-kegiatan agama. Ada yang kedua, ini sumbernya halal, tapi keluarnya salah, haram. Gajinya udah benar, kerjanya benar, tapi larinya ke zina. Larinya ke khamar. Jadi haram nanti. Jadi haram dan ada pertanggungjawaban. Yang ketiga dibalik, sumbernya yang haram. Tadi kan yang kedua sumbernya halal, tapi keluar kepada yang haram, yang halal. Sekarang sumbernya haram, korupsi, mencuri, tapi dia keluar untuk kebaikan, hajiin keluarganya. Ini jadi haram juga. Tidak akan diterima, akan menambah adab untuknya hari kiamat. Dan yang terakhir adalah sumbernya haram, juga keluarnya haram. Ini lebih parah lagi. Ya. Oleh karena itu kita harus kembali kepada kapasitas yang sudah Allah kasih. Kita nggak butuh banyak-banyak. Hasil penelitian itu menjelaskan kalau memakan sepotong roti ataupun dibagi pisang itu dibagi menjadi 3 bagian pun, sepertiganya dimakan sudah cukup untuk hidup sehari. Minum air seteguk itu sudah cukup. Maksudnya bisa hidup. Walaupun kebutuhan tubuh kita lebih daripada itu. Maka untuk apa mengambil yang bukan hak kita? Makanya para sahabat sangat memahami poin ini ridwanullahi alaihim. Mereka justru kalau hartanya lagi banyak, sibuk kesempatan keluarin nih. Mereka gelisah nggak bisa tidur sampai mereka menyedekahkan itu. Dan mereka selalu membahasakan, saya akan bawa harta saya ke akhirat, saya akan bawa harta saya ke akhirat. Mereka seperti itu. Ini harus difahami. Kita bukan tidak boleh punya harta, teman-teman sekalian, karena Islam tidak pernah membatasi harta itu. Boleh sebanyak apapun, tapi ingat, bawa harta itu ke akhirat. Jangan selalu cuma di dunia saja. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau sibuk infakkan di jalan Allah. Sementara hartamu yang bukan sebenarnya habis begitu saja yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaian. Artinya itu harusnya sebatas kebutuhan. Kita harus balik sekarang. Harusnya sedekah yang akan kita bawa ke akhirat sana itu lebih banyak. Ya, jadi kita harus perbaiki sedikit persepsi. Selalu kita tumpuk-tumpukin harta tanpa memikirkan harta ini akan kita tinggal kalau kita tidak sedekahkan. Sampai Nabi SAW berikan motivasi dengan bahasa lain. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya? Maksudnya harta itu
Lebih baik dia yang kelola atau ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih suka kecuali dia sendiri yang kelola hartanya. Jadi lebih baik dia yang keluarkan. Kata Nabi SAW, ketahuilah yang kalian infakkan selama kalian hidup adalah harta kalian sebenarnya. Yang kalian tinggalkan dalam warisan itu adalah harta ahli waris kalian. Karena kalau kita masih hidup, kita bangun masjid, kita rumah anak yatim segala macam, itu kan kita bisa melakukannya. Belum tentu anak kita lakukan itu. Sekarang saya tanya sini jujur, orang-orang teman-teman yang hadir sini yang orang tuanya sudah meninggal, berapa kali Anda ziarah kuburnya? Berapa kali Anda doakan mereka? Berapa kali kita sedekah buat orang tua kita? Seminggu sekali? Ada yang setiap hari? Bagus, alhamdulillah kalau setiap sholat. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Ziarah kuburan orang tuanya nanti kalau mau lebaran kan, dia bolak-balik makan minum sana sini, nggak pernah berpikir untuk ambil makanan sedekahkan kepada tukang parkir atas nama orang tuanya. Dia nggak pernah pikir itu. Banyak orang seperti itu dan sudah pernah saya kasih contoh. Jadi harusnya kita menyadari bahwasanya harta-harta ini ya jangan sampai kita ambil yang bukan hak kita. Kalaupun jadi hak kita, kita juga memikirkan bagaimana membagi harta tersebut termasuk buat diri kita sendiri. Dan usahakan mulai sekarang punya wasiat. Kata Nabi SAW ini penting. Ya, Allah telah menjadikan sepertiga harta yang kalian tinggalkan sebagai tambahan amal soleh kalian. Jadi kalau misal seseorang meninggal, tinggalkan 900 juta rupiah. Maka dia punya hak untuk mewasiatkan 300 jutanya buat kegiatan sosial untuk dia. Itu nggak dibagi, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Ini termasuk hal yang mesti diperhatikan. Baik, kita masuk ke hadis selanjutnya. Tentu ini keterangan tentang masalah dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Di antara pendapat Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, nanti hari kiamat dia disuruh pikul tanah-tanah yang pernah dia curi itu 7 lapis ke bawah. Jadi dalam sekali bumi ini dia harus bawa, dia pikul ke mahsyar. Dan itu termasuk kesulitan bagi dia atau kerepotan ya. Ada juga yang memaknakan yang dimaksud dengan dikalungkan di lehernya, tanah-tanah itu dijadikan seperti kalung yang berat 7 lapis ke bawah ya. Dari tanah sejengkal yang dia ambil terus dikalungkan di lehernya yang sangat berat ya. Atau membebankan dia sampai datang hisabnya. Ini di mahsyar ya, sebelum di neraka. Hadis selanjutnya nomor 212 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. Artinya, sesungguhnya Allah menangguhkan orang yang zalim. Tetapi apabila Allah menghukumnya, dia tidak akan melepaskannya dari siksa. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 102, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Jadi kalau misal ada di antara kita, insya Allah tidak ada, tapi ada di antara kita misalnya dizalimi oleh orang. Lalu kita lihat orang tersebut, kok dia menzalimi kita tapi enak-enak saja, masih hidup, Allah belum hukum. Kenapa ya? Sebenarnya bukan Allah tidak menghukumnya, Allah menerlambatkan siksaannya ya, yang akan lebih berat bagi dia nanti di akhirat ya. Kalau ada orang dibalas di dunia, maka itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Ada dia selesai di dunia. Kalau dia berbuat zalim, ada yang memberhentikan, ada yang memaksa dia untuk membayar orang lain, sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Tapi kalau tidak ada yang ingatkan, ini malah masalah ini. Kalau tidak ada yang ingatkan atau dia tidak kena hukuman sehingga dia harus mengembalikan hak orang lain, ini berbahaya. Karena Allah kalau melambatkannya di akhirat, ini sangat berat. Dan dijelaskan dalam hadis ini, kalau Allah terlambatkan sampai di akhirat berarti lebih berat. Kalaupun Allah hukum di dunia, maka Allah menghukumnya dengan sangat menyakitkan. Saya tertarik dengan contoh yang disampaikan oleh Dr. Ziyad Abbadi hafizahullah pada saat beliau ngisi di Blok M kemarin, itu datang di Jakarta, sempat dia menjelaskan tentang bagaimana memahami tadarruj, tahapan siksaan kepada orang yang bermaksiat dan terus melimpah nikmat pada dia. Ada orang tiap malam kerjanya zina, mabuk-mabukan, tapi kok kaya terus nih orang, kok badannya sehat gitu loh. Ada apa sebenarnya? Bagaimana kita memahaminya? Allah itu maha melihat, Allah maha keras siksanya, orang maksiat akan dihukum. Maka kata beliau, justru itu tadarruj.
Allah kalau tahu seorang hamba memang dasarnya nggak mau taubat orang ini, Allah biarkan dia. Malah Allah tuangkan banyak nikmat pada dia dan pada saat nanti sekalian dihukum itu menyakitkan. Ya. Kalau ada orang di antara kita teman-teman berbuat salah, kemudian Allah datangkan peringatan-peringatan kepada dia, baik melalui diri dia atau orang lain, berarti Allah masih sayang dia sama dia. Jangan emosi sama orang yang sedang mengingatkan kita, karena dengan dia mengingatkan kita, kita jadi tahu oh, ternyata ini salah, saya harus perbaikin nih, seperti itu. Kalau tidak, Allah biarkan kita selalu merasa diri benar, ini bahaya. Berapa banyak orang kata beliau, justru pada saat lahir dia menikah, ternyata istri atau suaminya menjadi azab buat dia. Tadinya dia pikir, oh iya, dia menikah, dia kaya, punya pesta segala macam. Baru nikah berapa hari, cerai. Atau ternyata terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau terjadi perselingkuhan yang menyakitkan, atau lahir anak, ternyata yang lahir itu bukan anak, tapi seorang pembunuh. Berapa banyak anak begitu kan? Begitu lahir dari sperma seorang penjahat atau koruptor atau seorang wanita yang tidak benar, anaknya tumbuh besar jadi pembunuh dia. Pada saat besar karena mau dapat warisan bunuh orang tuanya. Banyak terjadi. Tanpa dia sadari, dia berbangga dengan lahirnya anak itu, dia sibuk biayai, ternyata itulah yang jadi pembunuhnya kan? Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sengaja pelajaran pertama menangguhkan orang-orang zalim. Kita sebagai orang beriman harus yakin Allah kalau belum menghukum seseorang yang berbuat zalim, berarti justru Allah menerlambatkan dia di waktu yang lebih tepat. Dan itu bahaya karena dasarnya Allah tahu orang ini tidak mau baik. Ya. Kalau dia mau baik maka tentu dia akan berhenti. Ya. Kemudian Allah SWT, Nabi SAW juga menjelaskan, kalaupun Allah menghukumnya di dunia, maka Allah akan datangkan hukuman yang sangat berat. Bukan cuma satu orang, negeri pun bisa Allah binasakan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 102 tadi. Dan begitulah azab Tuhan Muhammad Muhammad. Apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Ya. Kalau sudah datang hukuman Allah. Jadi orang bodoh tuh yang selalu nantang-nantang ini. Ya, di Indonesia kan ada begitu ya. Kalau orang homoseksual, lesbian itu dihancurkan seperti kaum Lut, kenapa Amerika belum dihukum? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa pembelaan? Ingin membela seakan-akan itu boleh. Masa kita tunggu dulu Allah azab kita baru kita mau akui? Kan bodoh ini namanya. Justru jangan tantang itu. Saya berapa kali nggak masuk kantor, toh atasan saya nggak tegur kok. Masa tunggu ditegur dulu, baru dia mau terima sebagai itu adalah sebuah pelanggaran? Kan kebodohan namanya. Jadi sudah tahu ini sudah ada peraturan, nggak boleh loh. Jangan sengaja kita nyerempet ke pelanggaran itu. Sampai tetap aja dilakukan, ya, sampai datang hukuman. Nah ini kan salah. Nah ini keliru tentunya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau mereka sudah taat padamu, sudah syahadat, sudah jelas kepada mereka makna syahadat itu, baru suruh mereka sholat. Sampaikan kalau mereka punya kewajiban sholat. Ya, jadi jangan orang baru mau syahadat sudah dikatakan, ingat ya nanti kau harus sholat 5 waktu. Syahadat aja belum, gitu kan. Syahadat dulu, jangan dibebankan kepada orang itu. Biarkan Islam itu terlihat ringan pada dia. Kemudian setelah itu kalau mereka menerima itu 5 waktu sholat, baru beritahukan bahwasanya mereka diwajibkan mengeluarkan zakat atau pembersihan hartanya yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dikembalikan juga kepada orang miskin di antara mereka. Jadi sebenarnya bukan diambil oleh orang-orang yang mengumpulkan, tapi diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau mereka mentaati semua itu, maka hai Mu'ad, hati-hati. Kamu da'i, jauhi harta mereka. Jangan justru kau gunakan jabatanmu sebagai da'i lalu kau ambil harta orang, gitu kan. Karena orang akan hormati kamu nanti sebagai da'i. Jangan sampai mengambil harta-harta mereka. Hati-hati dengan itu. Yang dimaksud dengan harta berharga adalah orang pasti kalau memberikan tokoh masyarakat pasti dia kasih harta yang terbaik. Dia kasih mobil yang terbaik, dia kasih apa yang terbaik, makanan yang terbaik. Itu semua karena orang menghormati dia sebagai da'i. Maka ini tentu harus hati-hati. Ya. Bagaimana seorang da'i harus berhati-hati kalau dia membuat sebuah program sosial, ya program sosial. Gitu kan. Apa adanya dia sampaikan. Gitu. Kemudian selanjutnya, takutlah dengan doa orang yang teraniaya. Ya, kata sebagian ulama, orang-orang kafir itu tidak diterima doanya, kecuali kalau dia terzalimi. Nah, ada sebagian ulama tambahkan atau dia meminta petunjuk, itu baru Allah kabulkan.
Terzalimi misalnya walaupun si muslim, ada seorang muslim dia zalimi, dia zalimi pegawainya, pembantunya, dia ambil tanah yang bukan milik dia dari seorang non muslim, maka di sini kalau si non muslim itu sakit hati, dia berdoa sama Allah, walaupun dia cuma panggil hai Tuhan tolonglah saya misalnya, itu diijabah sama Allah. Doa orang kafir secara umum tidak diterima kecuali dalam keadaan terzalimi ini, atau dia minta petunjuk, seperti misalnya sikap Hamzah radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Kan sempat Nabi SAW waktu lagi tawaf dicaci maki oleh Abu Jahal, macam-macam cacian sangat menyakitkan, tapi di dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan apa cacian itu. Kemudian ada satu budak wanita cari, lihat tidak ada orang yang bela Nabi Muhammad SAW. Dia keluar dari cari-cari keliling, suruh orang, ayo bela Muhammad tuh lagi dicaci maki di depan Ka'bah. Nggak ada yang mau datang bantu gitu, karena mereka segan sama Abu Jahal. Maka Nabi SAW juga diam. Dia keluar, dia temui Hamzah. Hamzah habis berburu singa. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Ya fisiknya sangat kuat, dia selalu berburu singa gitu. Maka waktu dia masuk di pintu gerbang, kata budak wanita ini, hai Hamzah, apa kau tidak tolong ponakanmu? Sesungguhnya Abu Hakam atau Abu Jahal telah mencaci makinya dan tidak pernah ada cacian sekuat, sekeras itu. Maka dia Hamzah mengatakan, tidak ada yang membelanya? Kata mereka tidak, kata dia tidak ada. Maka langsung Hamzah menuju ke dekat Ka'bah, tanpa banyak bicara, dia langsung lepaskan busur panah yang dia taruh di pundaknya, lalu dipukulkan di kepala Abu Jahal. Dan sempat sobek bagian kepalanya, keluar darah dan jatuh. Sebab beberapa sukunya mau bela, Hamzah siap menghadapi. Lalu Hamzah mengatakan, apakah kau berani memukul ponakanku sementara aku dalam agamanya? Kalimat ini ya, apakah kau berani memukul ponakanku sementara aku dalam agamanya? Padahal Hamzah belum masuk Islam. Maka akhirnya orang semua tidak ada yang berani ganggu Hamzah, dan mereka tangkapnya Hamzah sudah masuk Islam. Maka Hamzah pun dalam buku sejarah dikatakan pulang ke rumahnya pikir kalimat itu. Kok saya bilang saya dalam agamanya Muhammad, padahal tidak. Sekarang serba salah, dia tokoh masyarakat. Apakah saya kembali bilang tadi salah tuh? Atau memang apa yang harus saya lakukan? Maka dia berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, karena orang Mekah dulu yakin Ka'bah rumahnya Allah, cuma mereka kan syirik, mempartnerkan Allah sama patung-patung itu kan. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya agamanya Muhammad ini benar, bukalah hatiku. Maka keesokan paginya dia bangun dalam kondisi lapang dada, dia syahadat. Tapi di sini dia kan dalam kondisi kafir, mohon petunjuk kan, dan Allah kasih. Kalau dia minta petunjuk, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, ingatlah orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi pasti diijabah. Saya kan pernah terzalimi Ustaz, sudah doa bolak-balik enggak diijabah sama Allah. Dari mana Bapak Ibu tahu tidak diijabah? Hah? Oh dia masih sehat, belum tentu. Mungkin zahirnya, kita enggak pernah tahu itu. Kalau seandainya ada di antara kita terzalimi, kemudian dia sabar, dia mau nerima sebagai sebuah cobaan, itu jauh lebih baik. Kalau dia mau balas juga hak dia. Tapi kalau dia bersabar jauh lebih baik. Renungi hadis Nabi SAW, pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi. Kalau seseorang menzalimi orang lain, misalnya si A sama si B. Si A menzalimi si B. Kalau si B membalas di dunia, maka Allah akan pertemukan tadi dua orang ini, si A sama si B ini di akhirat. Lalu Allah lihat kadar kezaliman si A dengan kadar balasan si B. Kalau berimbang, misalnya dia digibah, ini juga balas gibah, ini difitnah juga balas fitnah, ini dipukul, ini juga balas pukul. Allah nilai, kalau sama, maka berarti si B tidak punya hak lagi dari si A. Di akhirat, impas sudah. Kalau ternyata kezaliman si A lebih tinggi, misalnya bobot dosanya 1000, yang dibalas baru 500, maka Allah akan berikan dia dari pahala si A sesuai dengan kadar yang kurang saja. Tapi kalau sebaliknya, ini yang bahaya nih. Kalau seandainya si B yang terzalimi membalas lebih besar daripada perbuatan si perbuat kezaliman si A, maka akan diambil pahala dia dikasih kepada orang yang zalimi dia. Misal gini, ada orang digibah, digunjing ya, atau difitnah, dia balas dengan dibunuh orang itu. Kan berarti pembunuhan ini lebih besar daripada ini gitu loh. Ini kadarnya lebih berat. Maka ini bisa berbahaya buat dia. Justru dia akan diambil pahalanya dikasih ke orang tersebut. Mahkamahnya Allah adil hari kiamat. Makanya teman-teman terima pahala hari kiamat. Ada orang yang gibah senyum, alhamdulillah, pahala solatnya siap saya ambil.
Oh, pahala puasanya. Oh, pahala hajinya. Bagus. Ya. Makanya kalau ada orang-orang berbuat zalim, bilang saja, sudah banyak nggak pahalanya? Kalau siap tidak apa-apa. Mungkin amal kita sedikit, dan dia kasih kan jadi banyak gitu kan. Lalu Ustaz, kalau dia amalnya sedikit, dia penjahat, dosa kita dikasih ke dia. Yang kita pernah buat dosa, dibebani sama dia. Ya Allah, dosa ini aja dikasih ke dia. Kasih dosa zina, kasih dosa ini, kasih dosa itu. Maka dihukumlah dia. Seperti itu. Selanjutnya, hadis nomor 214. Dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu ibnu al-Lutbiyyah 'ala as-sadaqah. Falamma qadima qala, hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar fahamidallaha wa athna 'alayhi, thumma qala, amma ba'd. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى روي بياض إبتيه فقال اللهم هل بلغت." Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah menugaskan seorang laki-laki dari suku Azdi yang biasa dipanggil dengan Ibnu Lutbiyah. Ya. Kemudian selanjutnya untuk mengambil zakat, tugasnya dia. Ketika dia datang, setelah kumpulin zakat, menghadap kepada Nabi SAW di masjid, dia berkata, ini untuk kalian, zakat-zakat yang saya kumpulkan, sedangkan yang ini hadiah diberikan untukku. Maka Rasulullah SAW langsung naik ke mimbar pada saat itu, lalu beliau bertahmid atau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd. Maksudnya selanjutnya, biasanya orang kalau ceramah atau dia nulis tulisan dalam bahasa Arab, dia harus diikuti dengan amma ba'd, ya, selanjutnya. Sesungguhnya aku telah menugaskan seseorang dari kalian untuk mengurus sebagian dari apa yang Allah tugaskan kepadaku. Kemudian dia datang dan berkata, ini untuk kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya sehingga hadiah itu datang kepadanya? Jika memang dia benar, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya melainkan dia bertemu Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan memikulnya. Maka jangan sampai aku mengetahui seseorang pun di antara kalian bertemu dengan Allah dalam keadaan memikul seekor unta yang bersuara, atau seekor sapi yang melengu, atau seekor kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Hadis ini menjelaskan juga termasuk bagian daripada kezaliman kalau ada seseorang dijadikan sebagai staf atau pegawai dan dia punya akad terikat kerja di situ dengan gaji, dengan jam kerja segala macam. Lalu kemudian dia sengaja mengambil manfaat dari pekerjaannya itu. Misal setiap orang yang mau melalui unit dia harus bayar sekian untuk dia ambil tanpa dia berikan ke perusahaan dan tidak ada peraturan perusahaan itu. Atau dia melakukan hal yang lain. Dia pergi belanja ke toko-toko atau ke mana saja ya, supermarket kah atau apa saja ya, perlengkapan kantor, kemudian dapat diskon lalu diambil sama dia dengan berkata ini kan diskon buat saya, padahal dia belanja pakai uang perusahaan. Atau bonus-bonus yang lain, pulpen, payung, apalah segala macam. Ini semua hukumnya haknya pemilik harta dan bukan punya kita. Maka Nabi SAW mengingatkan, ingat tidak ada sesuatu pun yang kalian ambil secara zalim kecuali pasti dia akan pikul pada hari kiamat. Ya, sesuatu apapun.
Baik, jadi pelajaran daripada hadis ini penting sekali bagaimana seseorang itu kalau dia bertugas ya untuk menjalankan sebuah tugas dan punya akad dalam tugas itu, maka dia tidak boleh melanggarnya. Ya. Semua dikembalikan kepada pemilik harta, kecuali dia belanja sendiri. Bapak Ibu punya uang, datang ke satu supermarket atau toko, beli dapat diskon, itu hak Anda, silakan secara pribadi. Tapi kalau kapan bawa label atau bendera perusahaan dan punya akad, maka tidak boleh sama sekali. Maka itu akan menjadi sumber yang haram. Ya. Nomor 215 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya dalam urusan kehormatannya atau lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan darinya hari ini sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal saleh, maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Tetapi apabila dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa saudaranya diambil dan dibebankan kepadanya. Hadis ini sudah masyhur tentunya, yang sudah sering kita ingatkan. Tetapi Nabi SAW yang perlu digarisbawahi memerintahkan semua umatnya. Siapa yang punya masalah di dunia, di sini hadis ini difokuskan terutama dalam masalah kehormatan. Kehormatan itu kayak nama baik, ya. Pernah menggibah, pernah memfitnah, merusak nama baiknya orang lah, ya. Sehingga akhirnya orang itu dipenjarakan, orang itu jatuh namanya, apalah segala macam yang dia lakukan. Kemudian Nabi bilang, dan yang lainnya, makna lain bisa bermakna kata sebagian ulama hadis hartanya. Dia ambil secara zalim, maka perintah Nabi SAW, maka dia harus falyatahallalhu minhul yaum. Dia langsung hari ini juga. Setelah dengar hadis saya ini, kata Nabi SAW, minta segera kehalalannya. Telepon, bicara, maafin saya, ya. Ini saya kembalikan hartanya. Malu Ustaz, ya malu di dunia lebih baik daripada di akhirat. Di dunia malu gak ada masalah. Siapa yang tahu kita buat masalah? Orang sekitar kita saja. Generasi yang datang setelah kita sudah tidak tahu tentang kita. Segelintir orang saja yang tahu. Selesaikan. Itu kan tidak ada masalah. Tidak harus kita merasa malu. Kenapa malu? Bukan berarti kita akan dikenang seluruh turun-temurun manusia. Enggak. Hanya sekitar kita saja. Bahkan mungkin hanya sekitar keluarga kita atau orang-orang yang kenal kita. Tidak mungkin satu kota semuanya tahu. Kecuali memang itu perkara yang besar misalnya. Maka dia harus minta kehalalannya. Dan di sini kehalalan maksudnya adalah kalau kehormatan dia minta dimaafkan dan dia coba perbaiki perusakan nama itu. Ya, karena harus dibersihkan ya. Caranya taubat itu teman-teman harus dibersihkan dosa itu dengan bekas atau sampai bekas-bekasnya. Ya. Saya kasih contoh. Pernah saya kasih contoh, saya ulangi lagi ya. Kalau misalnya ada orang lewat depan rumah kita nggak niat mengganggu orang. Tapi Bapak Ibu lagi pegang air di ember, nggak mau dipakai, airnya mungkin ada kotor atau apa. Lalu Bapak Ibu langsung siram aja depan pagar, orang lewat kena. Bagaimana caranya? Cukup? Cukup? Bukan bajunya sudah basah? Ada bekasnya nggak di badannya? Nah, kalau kita cuma bilang, maafin saya ya, itu belum hilang loh bekasnya. Kan orang kita bilang, maafin saya ya. Kalau dia bilang, iya, apa pegelnya udah hilang belum ini? Caranya hilangin bekasnya. Oh itu bajunya kotor, saya gantiin bajunya. Kalau dia bilang, ya sudah nggak apa-apa nggak, ya sudah. Jadi nggak ada bekas. Harusnya begitu. Jadi jangan ada samar-samar ya. Gini, kalau kita gunjing orang, bilang, saya pernah gunjing Anda. Pernah saya gibah, maafin saya. Gitu loh. Ini enggak, nanti aja Idul Fitri sekalian kita rangkum maafnya. Mohon maaf lahir batin. Orang itu nggak tahu apa masalahnya. Kita boleh menipu manusia, tidak boleh menipu Allah, nggak bisa. Allah punya cara nanti pada hari kiamat. Bilang,
saya pernah mengambil ini, saya pernah memukul ini, saya pernah mencerita ini. Cerita, sampaikan. Dan apa yang dia kasih syarat, ikuti. Makanya pernah ada seorang ulama digibah oleh muridnya, sebarin sana sini. Memang ada sebagian orang subhanallah begitu, di majelis ilmu bukan untuk belajar tapi cari kesalahan orang. Maka dia gibah gurunya sana sini, gurunya diam saja, dibiarin. Rupanya satu waktu dia merasa bersalah, dia kayak tanda kutip ketakutan sendiri dengan dosa-dosanya. Maka dia pun datang kepada gurunya, dia bilang, saya pernah gibah Anda, maafin saya. Kata gurunya, saya maafin kamu tapi dengan syarat kau perbaiki kembali nama saya, baru saya maafin, kalau enggak. Kita harus tahu ya teman-teman, kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, ya, Allah akan jaga kita. Dan penjagaan Allah ini luar biasa. Selama itu tidak boleh, jangan, sudah. Tidak usah disentuh, haram-haram. Dan kalau kita tinggalkan karena haram, Allah akan basi kita balasan sesuai dengan kadar niat kita. Jadi meninggalkan yang haram itu luar biasa. Ya, manfaatnya besar. Jangan ambil yang bukan hak kita. Allahu a'lam.